Assalamualaikum sahabat Indi Teknik semua dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Oke, di video kali ini langsung saja saya akan mereview satu alat lagi, yaitu power supply step up 12 volt sampai 32 volt. Oke, jadi sesuai dengan namanya step up, artinya fungsinya adalah untuk melipat gandakan voltase input agar outputnya bisa lebih besar dari inputnya ya. Oke, contohnya langsung saja saya contohkan saja. Contohnya teman-teman punya adaptor 12 volt, sedangkan teman-teman perlu tegangan 24 volt. Jadi teman-teman bisa menghubungkan adaptor 12 volt ke sini, hubungkan ke adaptor power supply step up ini, maka teman-teman bisa meningkatkan voltase outputnya dengan cara memutar knob ini ya. Oke, nah, atau teman-teman punya aki 12 volt, sedangkan teman-teman perlu 24 volt. Oke, kalau teman-teman menggunakan aki ingin menghasilkan voltase 24 volt, jadi otomatis teman-teman harus punya dua buah aki yang dihubungkan secara seri ya. Jadi voltasenya jadi 24 volt. Oke, jadi kalau teman-teman menggunakan alat ini, teman-teman bisa menghubungkan aki ke sini, ke inputnya. Nanti untuk outputnya teman-teman bisa setting range-nya 12 sampai 32 volt. Oke, jadi teman-teman cukup punya satu aki. Menggunakan alat ini teman-teman bisa mengatur seberapa besar step up yang teman-teman perlukan. Oke, itu dia fungsi utama dari power supply step up ini. Oke, kita lihat saja fisiknya. Untuk penampilan depannya di sini ada voltmeter digital dengan 3 digit dan lampu power on warna merah, ada stiker, ada baut, dan ada knob ini untuk mengatur voltase tadi ya. Fungsinya sebagai switch on atau tombol on dan sekaligus sebagai voltase untuk mengatur voltase output. Oke, di sini ada soket output min dan plus, dan di atas ini ada soket input untuk sumber tegangannya ya, baik bisa dari adaptor atau dari aki ya. Oke, samping ada lubang angin, samping juga ada lubang angin, di belakang polos. Oke, jadi ini secara penampilan fisiknya. Baik, untuk input ini teman-teman bisa dari 12 volt sampai 30 volt ya. Untuk tegangan inputnya jangan sampai lebih ya. Kalau lebih nanti bisa merusak alat ini ya. Jadi untuk power input itu mulai dari 12 volt sampai 30 volt. Oke, pada dasarnya alat ini minimal bisa disuplai dengan 11 volt. Oke, jadi minimal bisa 11 volt. Dan untuk ampere inputnya maksimal 8 ampere ya. Oke, dan outputnya bisa disesuaikan mulai dari 12 sampai 32 volt ya untuk keluaran voltasenya, dan beban maksimalnya 5 ampere ya. Jadi teman-teman juga harus tahu berapa konsumsi arus yang akan teman-teman hubungkan ke alat ini ya, agar tidak melebihi kapasitas bebannya ya. Oke, jadi untuk outputnya maksimal 5 ampere, sedangkan untuk input itu di 8 ampere ya. Oke, ini dia. Langsung kita coba saja. Baik, di sini saya akan menggunakan power supply saja, power supply digital. Ini sudah kita set ke 12 volt ya. Jadi untuk menghubungkannya menggunakan jack DC seperti ini. Langsung saja kita hubungkan ke inputnya. Oke. Setelah terhubung, teman-teman tinggal putar saja knob on off sekaligus volume ini, dia akan ada bunyi. Oke, nah, sekarang sudah timbul ya. Oke, nah ini dia, ini adalah tegangan paling rendahnya ya, 11,6 dengan input 12 volt
Di sini terbaca paling rendahnya 11,6. Oke, dan ini lampu power on-nya hidup ya, menyala. Oke, sekarang kita akan naikkan voltase 12 volt ini, akan kita naikkan dengan cara memutar knob ini ya. Oke, naik 14. Kita akan setel ke 24 dulu ya. Langsung saja ke 24. Oke, 22. Oke, 24 volt. Jadi output yang keluar ini adalah 24 volt ya. Dengan input 12 volt, untuk ketika masuk ke sini dan di setel ke 24 volt, maka outputnya jadi 24 volt. Oke, untuk lebih jelas kita ukur saja outputnya. Oke, kita ukur menggunakan multimeter digital ya. Apakah sama? Oke, kita ukur di sini, anggap saja 24 volt ya. Oke, 23,9 sama. 23,9 juga ya. Oke, jadi untuk akurasi outputnya ya cukup akurat ya. Oke, sekarang kita tes ke maksimumnya 32 volt. Oke, 32,5. Sekarang kita ukur. Oke, 32,4, 32,5. Oke, jadi tidak jauh berbeda. Yang penting adalah angka di depan ini ya, 32. Oke, sekarang kita ukur lagi. Oke, sekarang kita akan setel ke 15 volt ya. Kita coba 15 volt. Oke, 15,1. Kita ukur 15,1 ya. Oke, sama untuk inputnya, baik yang ditunjukkan oleh voltmeter digitalnya dan multimeter sini ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menghidupkan lampu ini ya. Lampu ini adalah 12 volt, untuk satunya ini voltasenya 12 volt. Jadi saya akan hubungkan lampu ini, lampu LED ini secara seri, maka voltasenya akan menjadi 24 volt. Oke, saya akan pasang soketnya dulu. Oke, sudah terpasang. Jangan sampai terbalik ya, merah ini plus, hitam ini min. Oke, jadi lampu ini sudah saya hubungkan secara seri untuk mendapatkan voltase 24 volt ya. Oke, sekarang langsung saja hubungkan saja. Oke, di sini 15 volt dan lampunya hidup tapi tidak terang ya, karena voltasenya kurang. Kita putar sampai ke 24 volt untuk mendapatkan cahaya yang maksimal ya. Kita putar saja sampai 24 volt. Oke, nah ini dia, teman-teman bisa lihat di sini 23,9, anggap saja 24 volt, dan ini lampunya hidup dengan normal ya. Oke, sekali lagi ini adalah lampu yang di seri ya. Kalau hanya satu, ini hanya 12 volt. Jadi kalau kita seri, kita hubungkan seri, maka voltasenya akan meningkat jadi 24 volt. Jadi untuk menyalakannya harus dengan tegangan 24 volt. Oke. Oke, ini tegangan inputnya 12 volt masih tetap 12 volt. Kita start up menjadi 24 volt dan bisa menghidupkan lampu 24 volt. Oke. Sekarang kita matikan ya. Ops. Ya. Baik, jadi ini adalah power supply startup ya. Jadi fungsinya adalah untuk melipat gandakan voltase input. Oke, minimal 11 volt sampai 30 volt ya. Kalau teman-teman di rumah punya adaptor, misalkan adaptor laptop itu kan sekitar 19 sampai 20 volt ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini ketika teman-teman ingin memerlukan voltase yang jauh lebih besar.
Misalkan teman-teman perlu 24 volt atau 30 volt, jadi teman-teman bisa hubungkan aki atau adapter ya. Oke, yang penting voltasenya minimal 11 volt ya untuk inputnya, baru alat ini bisa bekerja. Oke, mungkin sekian dulu untuk power supply startup ini.